Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan perkenalkan diri, nama saya Gifari Anwarul Roja dari Prodi Teknik Informatika dari kelas A1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah PBO 1. Baiklah, langsung saja kita ke codingannya. Oke, di sini saya telah membuat dua kelas. Yang pertama ada kelas utama dan yang kedua ada kelas enkapsulasi. Pada kelas utama di sini sebagai main kelasnya dan di kelas enkapsulasi di sini sebagai mendeklarasikan variabel-variabel. Nah, pada kelas enkapsulasi terdapat variabel string nomor, jenis, tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan format. Dan kemudian di sini ada variabel private double. Private double pertalite dengan value 10.000 dan kemudian ada variabel private pertamax dengan value 12.800 dan di sini ada variabel private double pertamax turbo dengan value 15.100 dan kemudian di sini ada variabel double diskon, after diskon, kembali, bayar, rupiah, dan terakhir total. Nah, di sini ada 3 variabel. Jadi di sini fungsinya sebagai pembaca dari private double ini. Contoh dari misalnya di sini variabel pertalite. Nah, kita ditulis di sini pertalite. Kemudian di sini ada variabel pertamax, kita tulis lagi di sini pertamax, dan yang kemudian di sini ada variabel pertamax turbo, kita tulis lagi di sini sebagai pertamax turbo. Nah, langsung saja kita ke kelas utamanya. Pada kelas utamanya ini pengguna diperintahkan untuk menginput nomor kendaraannya dan kemudian sistem akan mengoutput jenis bahan bakarnya dan kemudian di sini ada harga-harganya. Misalnya di sini ada pertalite dengan harga 10.000 per liter dan yang kedua di sini ada pertamax dengan harga 12.800 per liter. Dan di sini juga ada pertamax turbo dengan harga 15.100 per liter. Dan juga di sini pengguna diperintahkan untuk memilih jenis bahan bakar dari ketiga tersebut. Nah, kemudian di sini ada switch case. Yang pertama ada case 1 dan yang kedua di sini ada case 2. Kemudian di sini ada case 3. Dan juga di dalam case 1 ini saya membuat metode if else. Nah, pada case ini sistem akan mengoutputkan tampilan masukkan jumlah pembelian. Nah, kemudian si pengguna diperintahkan untuk memasukkan jumlah pembelian bensin yang akan dibeli. Kemudian di sini ada diskon atau di sini ada metode if. Fungsinya itu jika pembeliannya itu di atas atau lebih besar sama dengan 500.000, maka pembeli akan mendapatkan diskon 2%. Di sini ada rumusnya, diskon
Nah, kemudian di sini pengguna diperintahkan untuk menginputkan jumlah uang tunainya. Nah, kemudian yang terakhir di sini terdapat struk pembayarannya. Maka sistem pun akan mengoutputkan dari keseluruhan apa yang pengguna inputkan ke sistem. Seperti tadi, contohnya nomor kendaraan, kemudian jenis bahan bakar, kemudian total biaya, dan di sini liter yang diperoleh. Dan kemudian di sini ada uang tunai yang besar inputkan tadi. Dan kemudian di sini juga sistem akan memberitahu total kembalian tersebut. Nah, begitupun dengan else. Jadi perbedaan dengan if dan else, kalau di if itu terdapat diskon. Setiap pembelian yang di atas dari lebih besar sama dengan 500.000, maka akan kena potongan 2%. Nah, beda dengan pembelian di bawah 500.000, maka tidak mendapat potongan 2%. Jadi perbedaannya cuma tidak ada diskonnya saja. Oke, mungkin langsung saja kita running codingannya. Nah, di sini user diperintahkan untuk menginput nomor kendaraannya. Sebagai misalnya, di sini saya menginputkan Nah, kemudian di sini ada pilihan jenis bahan bakar. Misalnya, di sini saya akan membeli Pertamax. Kita inputkan nomor 2. Nah, misalnya di sini saya akan membeli 570.000. Nah, maka sistem akan menampilkan selamat Anda mendapatkan diskon 2%. Nah, kemudian di sini saya diperintahkan untuk menginputkan jumlah uang tunai. Misalnya 600.000. Nah, maka di sini muncullah struk pembayarannya. Seperti tadi, nomor kendaraan, lalu ada jenis bahan bakar, total biayanya, terus liter diperoleh, kemudian uang tunai yang tadi saya inputkan, dan di sini sistem pun telah memberitahu saya total kembaliannya. Nah, bagaimana kalau pembelian kurang dari 500.000? Nah, mari kita coba. Nah, di sini saya input nomor kendaraannya, misalnya. Nah, jenis bahan bakar. Di sini saya ingin membeli Pertamax Turbo. Nah, kemudian di sini saya ingin membeli 25.000. Nah, kemudian di sini saya ingin menginputkan uang tunainya, misalnya 50.000. Nah, muncullah struk pembayarannya seperti nomor kendaraan tadi,
Kemudian ada jenis bahan bakar, total biaya, liter diperoleh, kemudian uang tunai, dan yang terakhir total kembaliannya. Nah, bedanya dengan yang tadi diskon dan yang non diskon itu sudah otomatis dipotong total biayanya dengan 2% tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.